Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Oh tidak, ledakan. Jeritan Ma Liao berhenti tiba-tiba, dia pusing, tulang hidungnya hancur, dan aliran darah berlanjut. Pada saat ini, Ma Su benar-benar terpana. Dia gemetar ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak memiliki perlawanan terhadap Dewa Bumi kelas 3 seperti Tan Yun. Dia bahkan tidak menyangka bahwa 8 bawahannya dari Dewa 9 kelas akan dibunuh oleh gadis rok emas dari Dewa 9 kelas dalam sekejap mata. Ketika kuda itu ketakutan, para penonton terdiam lama. Diam-diam, di udara, hanya puluhan ribu orang yang buru-buru menyedot suara AC. Puluhan ribu orang melihat Jinglu dan mata Tan Yun berubah dan menjadi terpesona. Setelah keheningan singkat, ada keributan di antara kerumunan. Ya Tuhan, binatang macam apa gadis berbaju emas itu? Kekuatannya sangat menakutkan. Dan pemuda berjubah ungu, siapa itu? Dengan kekuatan Dewa Bumi kelas 3, dia dengan mudah menaklukkan Tuan Muda Maer. Ya, menakutkan. Bagi saya, pemuda berjubah ungu itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika tidak, bagaimana dia bisa berani membunuh Tuan Muda Maer? Anda tahu, Ma Lei adalah Raja Awan Mengalir, anak kedua Tuan dari Ma Mansion. Petik 2. Dengan komentar semua orang yang tertinggal di telinganya, Tan Yun memberikan tatapan licik di matanya, dan segera berubah menjadi tatapan bangga. Tan Yun menginjak dada kuda, kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan, dada kuda perlahan runtuh, klik. Beberapa tulang rusuk patah, dan semburan darah merah menyembur keluar dari mulut kuda. Tan Yun tertawa dan berkata, kamu bahkan tidak bertanya, siapa Lao Su? Kamu adalah Tuan Muda kedua Ma Fu, berani memprovokasi Lao Su. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan ribu orang di antara hadirin memandang Tan Yun dengan ekspresi ketakutan. Mereka mendengar dari nada bicara Tan Yun bahwa Tan Yun pasti memiliki banyak latar belakang. Melihat Tan Yun berpura-pura dibandingkan, Sue Zian tersenyum, dan segera memasukkan pinggang Xiaoman dan berkata, kakak iparku benar. Nenek memberitahumu babi gendut ini, apalagi kamu, bahkan ayahmu tidak akan berani, saudara ipar. Mendengar ini, kuda yang menyemburkan darah di mulutnya menjadi pucat ketakutan, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia gemetar, kakak ini, jangan bunuh aku tahu itu salah. Tolong, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, tidak peduli seberapa kuat keluargamu, ayahku akan membalaskan dendamku. Tan Yunyin menguji dan berkata, Ma Liao, tahukah Anda apa yang paling ditakuti Lao Zi dalam hidupnya? Aku tidak tahu. Ma Li terengah-engah. Tan Yun berhenti dan berkata, saya paling tidak takut akan ancaman. Tuan, tunggu sebentar. Pada saat ini, Li Yuan, wakil jenderal Protos Rubah Salju, memimpin 300 tentara ilahi, berbalik, menatap Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, permisi, Tuan, nama keluarga Anda. Li Yuan mendengar kata-kata Tan Yun barusan. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa identitas Tan Yun tidak sederhana. Tan Yun masih menginjak dada kuda, menoleh ke belakang perlahan, dan menatap Li Yuan dengan arogan, siapa kamu? Kamu memenuhi syarat untuk mengetahui nama Lao Su. Aku memberitahumu bahwa aku menyinggung perasaanku. Percaya atau tidak, aku bisa menjadikanmu Raja Dewa Rubah Salju dan membunuhmu. Semua orang terkejut ketika dia mengatakan ini. Diam-diam, sepertinya latar belakang Tan Yun tidak terlalu dalam. Li Yuan menelan ludahnya ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dengan secercah cahaya di matanya, menatap Li Yuan dan berkata, siapa yang bertanggung jawab atas kota King Yang Fang dari Protos Rubah Saljumu? Biarkan dia keluar dari Tuan Muda ini. Setelah mendengar ini, Li Yuanzhan dengan gemetar berkata, Tuan Muda ini, saya yang bertanggung jawab atas ini. Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, mungkinkah tidak ada lagi senior? Tidak lebih. Li Yuan berkata sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Mendengar ini, Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, tapi dia merasa lega. Seketika, aku mencibir dalam hati. Karena tidak ada orang kuat dari Snow Fox Protoss di sini, akan lebih mudah untuk menanganinya. Diam-diam di sini, Tan Yun marah, menunjuk hidung Li Yuan, dan mengutuk, Tuan Muda ini mendengar bahwa perkelahian pribadi dilarang di kota King Yang Fang,
dan Anda, sebagai penanggung jawab, hanya menutup mata. Sepertinya tuan muda ini, perlu memberitahumu tentang masalah ini. Setelah mendengar ini, Li Yuan ketakutan dan berkata kepada Tan Yun, "Tuan, saya tahu itu salah, tolong jangan beritahu kami masalah ini, Tuhan, jika tidak, penjahat itu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Ya, petik 2. Setelah transmisi suara, Li Yuan melepas cincin peri di tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Penjahat memiliki total 300.000 batu giok suci berkualitas tinggi, yang berbakti kepada Anda. Tan Yun dengan senang hati menerima cincin peri itu dan berkata, "Baiklah, atas rasa hormatmu pada tuan muda ini menganggapnya hanya karena kamu setuju bahwa Ma Liao membunuhku dan itu tidak terjadi." Terima kasih. Li Yuanru merasa lega. Tan Yun berkata kepada Li Yuan, "Baiklah, tunggu tuan muda ini di luar kota, dan tuan muda ini akan segera memberimu keuntungan besar." Ya, Li Yuan buru-buru pergi dengan ratusan tentara sihir. Akankah Tan Yun memberi Li Yuantian keuntungan besar? Tidak. Tentu saja tidak. Tujuan Tan Yun adalah untuk membunuh lawan di luar kota nanti. Karena, ketika Ma Liao memasang penghalang kedap suara dan berbicara dengan Li Yuan, meskipun Tan Yun tidak bisa mendengar dialog antara keduanya, dia menilai dengan mengamati mulut Li Yuan ketika berbicara. Li Yuan berkata kepada Ma Liao, "Ingin kata-kata Namong Yukin." Namong Yukin adalah istri tercinta Tan Yun, jadi Tan Yun pasti akan membunuh Li Yuan. Setelah Li Yuan pergi dengan prajurit sihir, dia muncul di luar kota. Matanya berkedip, dan dia berbicara kepada seorang prajurit sihir, "Kamu segera pergi ke Raja Rubah Salju dan temukan rumah para dewa untuk mengambil alih orang tuanya. Apa identitas anak itu? Kecil, ikuti perintahmu." Setelah prajurit sihir menerima perintah, dia naik ke udara dan menghilang ke langit. Li Yuan tidak bisa dikatakan ceroboh dalam melakukan sesuatu. Dia tahu bahwa ada potret keturunan para dewa dan bangsawan di seluruh alam dewa Hongmeng di kepala istana para dewa. Dalam benaknya, selama dia mengirim seseorang untuk memverifikasi, dia akan mengetahui identitas pemuda berjubah ungu di kota Fang. Pada saat yang sama, kota Qingyang Fang, lapangan Qingyang. Ma Liao masih diinjak oleh Tan Yun, membuat suara ratapan dan permohonan yang menusuk hati. Dihadapkan dengan memohon belas kasihan, Tan Yun tetap acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Tan Yun memandang Murong Sishi dan bertanya, "Baru saja, tangan mana yang ingin dia serang dengan tidak senonoh?" Murong Sishi mengerutkan bibirnya, dan berbisik, "Tangan kanan." "Yah, aku tahu." Tan Yun tersenyum sedikit, senyumnya, di mata Ma Li saat ini, adalah senyum paling menakutkan di dunia. Ma Li menatap Tan Yun dengan mata terbelalak, dan berteriak, "Jangan, retakan." Tapi Tan Yun, yang menjauh dari dada Ma Li dengan kaki kanannya, dan menghancurkan tangan kanan Ma Li dengan satu kaki. Setelah itu, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Wah, sejujurnya, saya tidak memiliki latar belakang. Rubah Li Yuan digertak oleh saya." Ma Lian berkata dengan marah, "Kamu orang yang tidak tahu malu, jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Tan Yun tersenyum dan meremukkan kepala kuda dengan satu kaki. Jiwanya tercerai-berai dan mati. Melihat mayat rusa kuda di tanah, puluhan ribu orang di lapangan Qingyang menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa tuan muda kedua Ma Fu, Raja Awan yang mengalir, mengatakan bahwa dia terbunuh, dia benar-benar terbunuh. Mereka yang dibunuh oleh Tan Yun tidak ragu-ragu. Pada saat yang sama, semua orang bahkan lebih yakin bahwa Tan Yun memiliki latar belakang yang dalam. Bagi Tan Yun, dia tidak takut dengan balas dendam Ma Fu. Karena alam Dewa Hongmeng sangat luas dan luas, setelah dia menukar 3 jenis rumput ajaib dengan sumber daya budidaya yang dia inginkan, dia dapat menepuk pantatnya dan pergi. Dia bersembunyi di sudut alam Dewa Hongmeng dengan santai, dan musuh ingin menemukan dirinya sendiri, tidak diragukan lagi mencari jarum di tumpukan jerami. Kecuali, Ma Fu menemukan pria kuat yang tahu bagaimana mendapatkan teknik dan menyimpulkan posisinya berdasarkan potretnya. Namun, ada sangat sedikit orang kuat yang mengetahui teknik deduksi yang hebat, dan hanya ada beberapa orang seperti Xi Yuan Zizun dan lainnya. Orang-orang ini sangat dibedakan. Bagaimana mereka bisa menghabiskan energi mereka untuk mengurangi keberadaan mereka untuk tuan kedua Ma Fu. Karena itu, Tan Yun terang-terangan membunuh rusa kuda. Uhuk. Tan Yun batuk ringan, lalu melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata, "Tuanku,
datang ke kota Qingyang Fang hari ini adalah untuk kepentingan kalian semua. Semua orang bingung setelah mendengar ini. Keuntungan. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Pada saat yang sama, kata-kata Tan Yun juga membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Seorang wanita cantik dengan pesona yang melekat mengepalkan tinjunya dan berkata, berani bertanya kepada tuan muda ini, apa yang Anda maksud dengan berkah? Mata semua orang tertuju pada Tan Yun, menunggu Tan Yun menjawab. Dengan senyum di wajahnya seperti angin musim semi, Tan Yun berkata dengan keras, Tuan, ada 3 jenis tanaman ajaib di sini. Masing-masing dari mereka sangat berharga dan memiliki kekuatan melawan langit. Semuanya, tolong lihat. Tan Yun mengorbankan rumput hijau suci dengan 9 daun dan tinggi 1 kaki 3 inci dari kantong obat mujarab. Semua orang mencium rumput ajaib dan bertanya. Di antara mereka, ada banyak orang yang tahu alkimia, tetapi tidak ada yang mengenali rumput dewa. Tan Yun tersenyum sedikit, dan menjelaskan, ini adalah rumput dewa pengumpul jiwa. Jika jiwa seseorang rusak, kunyah saja pohon dan ambil, dan itu akan pulih dalam 1 jam. Ketika komentar ini keluar, penonton terkejut. Apa, 1 jam bisa pulih? Benarkah? Ya, 1 jam, waktu yang begitu singkat, bagaimana mungkin untuk pulih? Sejauh yang saya tahu, bahkan jika Anda mengambil pil tingkat atas untuk menyembuhkan kerusakan jiwa, Anda tidak dapat pulih hanya dalam 1 jam. Bukan, tuan muda ini, bukan karena lelaki tua itu tidak mempercayaimu, tetapi kata-katamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Ya, bukan karena kami tidak ingin mempercayainya, tapi, ini terlalu mengerikan. Petik 2. Petik 2. Dengan diskusi orang-orang yang tertinggal di telinganya, Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang banyak untuk diam, dan hendak menunjukkan kepada orang banyak, seorang gadis kelas 8 dengan rok merah muda datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah. Gadis itu tinggi, kulitnya bersalju, pinggang Willownya tak tertahankan, dan fitur wajahnya cantik. Halo, anakku. Gadis dalam rok merah muda itu mengepalkan tinjunya dan berkata, kakekku 80.000 tahun yang lalu, jiwanya ditentang. Aku mencoba semua jenis pil, tetapi masih tidak dapat menyembuhkan semuanya. Bolehkah aku bertanya apakah pengumpulan jiwa ini? Rumput dewa bisa apakah itu sembuh? Tan Yun tersenyum sedikit, tentu saja, hanya 1 pohon yang cukup. Betulkah? Tanya gadis dengan rok pink. Betulkah? Tan Yun berkata dengan tegas. Oke, tunggu sebentar, aku akan memanggil kakekku. Gadis dengan rok merah muda meninggalkan sepatah kata, dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang. Yang lain tetap diam di tempat pada saat ini, ingin melihat apakah obat ajaib yang dikatakan Tan Yun selanjutnya sangat ajaib. Pada saat yang sama, tidak ada yang menanyakan harganya. Menurut pendapat mereka, jika rumput ajaib ini benar-benar ajaib, maka tidak akan terlambat untuk bertanya. Setelah beberapa suku bunga, gadis dengan rok merah muda terbang ke belakang kota Qingyang Fang, dan muncul di depan seorang pria tua yang berusia sekitar 90 tahun di puncak. Rambut abu-abu lelaki tua dan mata keruh itu penuh dengan raja yang mendominasi. Dominasi semacam ini tidak sengaja disamarkan, tetapi tampaknya dilahirkan dengan itu, dari tulang. Cucu perempuan tersayang kakek, apakah kamu sudah selesai menontonnya? Orang tua itu berkata dengan ramah, jika sudah selesai, kita juga harus berangkat. Pria tua dan gadis muda, melewati kota Qingyang Fang, menemukan bahwa Tan Yun sedang berdebat dengan orang lain. Gadis dengan rok merah muda meminta kakeknya untuk menunggu di sini, dan dia pergi untuk melihat kegembiraan. Kakek, cukup melihat hiruk-pikuk Qinger. Gadis dengan rok merah muda tersenyum dan berkata, kakek, anak itu, yang memiliki rumput dewa pengumpul jiwa di tangannya, mengklaim dapat menyembuhkan jiwa yang rusak dalam waktu 1 jam. Kakek, apakah kamu ingin mencoba? Mendengar ini, lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis bodoh, bisakah kamu percaya jika kamu pembohong? Jiwa kakek, kakek tahu bahwa jiwa telah rusak terlalu lama. Tidak ada ramuan atau pil ajaib untuk menyembuhkannya di dunia. Oke, jangan buang waktu lagi, pulanglah dengan kakek. Kamu berlari untuk bersenang-senang kali ini, tetapi ayahmu marah. Setelah kakek membawamu kembali kali ini, jika kamu menyelinap keluar lagi, ayahmu pasti akan menguncimu lain kali. Mendengar itu, gadis dengan rok merah muda menjulurkan lidahnya dan berkata dengan nakal, dengan kakek, kamu adalah Raja Dewa yang agung,
ayahku berani membungkamku. Kamu, aku tidak bisa membantumu. Orang tua itu tersenyum ramah. Pada saat ini, gadis dengan rok merah muda membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakek, anak itu sekarang di kota Qingyang Fang, kamu harus selalu pergi dan mencoba. Jika tidak berguna untuk jiwamu yang rusak, maka itu membuktikan bahwa dia pembohong, bunuh saja dia secara langsung. Dengan itu, gadis dengan rok merah muda menarik lelaki tua itu dan hendak terbang ke atas. Orang tua itu tertawa tak berdaya, baiklah, dengarkan kamu. Karena pembohong ini bertemu dengan kakek, maka kakek membunuhnya untuk orang-orang dan membunuhnya. Setelah beberapa saat, kota Qingyang Fang, lapangan Qingyang. Pupil mata Tan Yun menyusut, tetapi melihat seorang gadis dengan rok merah muda datang dengan seorang pria berusia 90 tahun di antara kerumunan. Sungguh permusuhan yang kuat. Tan Yun merasakan nafas yang keluar dari tubuh lelaki tua itu, dan hatinya tercengang. Dari napas ini, Tan Yun dapat menebak bahwa ada banyak makhluk yang mati di tangan lelaki tua itu. Jika tidak, lelaki tua itu pasti tidak akan memiliki aura permusuhan yang kuat. Kakek, ini dia. Gadis dengan rok merah muda menunjuk ke arah Tan Yun dengan jari giok yang indah. Oke, kakek mengerti. Lelaki tua itu tersenyum, dan segera menatap rumput suci di tangan Tan Yun, dan berkata dengan dingin, anak kecil, apa yang tidak baik di usia muda? Kamu harus belajar, curang. Senior, apa maksudmu dengan ini? Tan Yun mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya dan berkata, generasi muda jujur dan jujur, jadi bagaimana Anda bisa menipu? Hehe, tidakkah kamu mengakuinya? Lelaki tua itu mencibir, hanya rumput yang patah di tanganmu yang dapat menyembuhkan jiwa yang rusak dalam waktu 1 jam. Orang tua itu adalah master alkimia ilahi tingkat 9. Ada banyak alkimia ilahi tingkat 9 yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang tahu rumput ilahi di dunia. Rumput ilahi di tangan Anda sama sekali bukan rumput ilahi, hanya rumput rusak yang tidak berguna. Kamu berani mengatakan kamu tidak selingkuh. Mendengar itu, Tan Yun tidak marah, karena kekuatan lelaki tua itu tak terduga, Tan Yun tidak berani menjadi liar. Pada saat ini, kerumunan penonton memandang lelaki tua itu, dan mata mereka penuh dengan pemujaan. Apa konsep dari alkemis ilahi Orde ke-9? Anda tahu? Level Master Pil adalah dari 1 hingga 12. Di atas tingkat ke-12 adalah manusia, para dewa, dan para dewa tertinggi. Alkemis ilahi tingkat 9, melihat seluruh alam dewa Hongmeng, tidak banyak. Tanya saja, bagaimana semua orang tidak kaget? Tidak beribadah. Semua orang tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah orang yang luar biasa. Semua orang mengetahuinya, dan Tan Yun secara alami juga mengetahuinya. Dihadapkan dengan omelan lelaki tua itu, Tan Yun membungkuk dan berkata, alkemis ilahi tingkat 9 senior yang terhormat, junior ini tidak berniat menyinggung Anda. Para junior hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada banyak dewa di dunia ini. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui semuanya. Bahkan jika mereka tahu, mereka mungkin tidak mahir dalam sifat obat dari setiap jenis dewa. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, lelaki tua itu menatap Tan Yun, maksudmu, kamu sudah tua dan tidak kompeten, tidakkah kamu tahu rumput ajaib di tanganmu? Jelas lelaki tua itu adalah lelaki yang pemarah, dia langsung marah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, inilah yang dimaksud para junior. Setelah itu, ketika lelaki tua itu akan menjadi gila, Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, jangan marah, menurutmu bagaimana ini masalahnya? Baru saja generasi muda mendengar cucumu mengatakan bahwa jiwamu rusak, dan itu tidak akan sembuh untuk waktu yang lama. Pertama-tama Anda mengambil rumput dewa yang mengandung jiwa ini, dan kemudian, setelah 1 jam, jika rumput dewa tidak efektif, untukmu, generasi muda tidak membutuhkanmu untuk melakukannya, dan meminta maaf di tempat. Pria tua itu mengerutkan kening, lalu mengangguk setuju, bagaimana cara mengambilnya? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, kunyah potongannya dan telan di perutmu. Sementara lelaki tua itu memberi isyarat, rumput ilahi yang mengumpulkan jiwa di tangan Tan Yun naik ke langit dan dibawa ke tangan lelaki tua itu. Orang tua itu mengunyah rumput dewa yang mengandung jiwa dan menelannya ke perutnya. Ketika dia merasa bahwa rumput dewa yang mengandung jiwa tidak memiliki efek selain kepahitan, dan hendak memarahi Tan Yun, tubuh lamanya terkejut. Pada saat ini, lelaki tua itu merasakan arus panas yang hangat, mengepul dari perutnya, mengalir ke pikirannya,
dan kemudian menutupi jiwa rajanya. Di bawah selubung arus panas obat, lelaki tua itu merasa bahwa jiwa rajanya yang belum sembuh benar-benar perlahan pulih. Ternyata sangat efektif. Pria tua itu berseru, ekspresinya ngeri, matanya yang berlumpur mengungkapkan warna-warna gembira. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Senior, jika Anda ingin jiwa Anda sembuh sesegera mungkin, harap tetap fokus dan tahan napas. Jangan terlalu emosional." "Bagus." Orang tua itu mengucapkan 3 kata bagus lagi dan lagi, lalu dia duduk bersila. Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu tenang. Waktu berlalu setiap menit. 1 jam kemudian, di mata perhatian semua orang, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya yang berlumpur dipenuhi dengan air mata kegembiraan, dan dia berteriak. "Hahaha, bagus-bagus, hebat, jiwa tua itu akhirnya sembuh. Akhirnya sembuh." Orang tua itu sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa rumput suci yang dia benci benar-benar akan menyembuhkan jiwanya. Puluhan ribu orang melihat kegembiraan lelaki tua itu, dengan ekspresi kaget, mereka semua berseru. "Astaga, rumput dewa pengumpul jiwa ini benar-benar menakjubkan. Ya, luar biasa, ini benar-benar bagus. Ya, jika kita menghadapi musuh yang kalah, setelah membakar jiwa untuk meningkatkan kekuatan kita, kita pasti akan mendapat serangan balik. Saat itu, dengan rumput dewa pengumpul jiwa ini, kita dapat dengan cepat memulihkan jiwa yang rusak." Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang orang-orang dan berkata, "Diam." Semua orang segera diam. Orang tua itu maju selangkah, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, dan berkata dengan tulus, "Aku sudah tua dan bodoh sekarang. Aku hampir membunuh orang yang salah. Anak muda, mulai sekarang, kamu akan menjadi dermawan Mu Feng saya." Mendengar itu, saat Tan Yun berbicara, adegan selanjutnya membuat Tan Yun tercengang. Namun, ketika puluhan ribu orang mendengar kata Mu Feng, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka berlutut menghadap lelaki tua itu, membenturkan kepala mereka, dan suara itu mengguncang langit. "Pria kecil, lihat Lord Mu Feng God King." Betul sekali, orang tua itu adalah Raja Suar Kayu. Tan Yun tidak memiliki kesan Dewa Mu Feng, dia pasti Raja Dewa yang dipromosikannya setelah dia jatuh di masa lalu. Tan Yun berkata kepada semua orang, "Aku masih harus melakukan sesuatu dan memberi hormat padanya." Segera, ketika Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya hendak berlutut, Dewa Mu Feng mengangkat Tan Yun dengan tangannya, dan berkata dengan ramah, "Tidak perlu sopan, tidak perlu sopan. Terima kasih, Tuhan Allah." Tan Yun berkata tidak rendah hati atau rendah hati. Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara dan berkata, "Penjahat Jing Yun." "Yah, nama yang bagus." Raja Dewa Mu Feng tersenyum, "Mari kita bicara. Anda telah menyembuhkan Raja Dewa, hadiah apa yang Anda inginkan?" "Kekayaan, latihan, status, sumber daya kultivasi, katakan saja apapun yang Anda inginkan." Tepat ketika Raja Dewa Mu Feng berpikir bahwa Tan Yun akan meminta hadiah, tetapi jawaban Tan Yun selanjutnya membuat Raja Dewa Mu Feng menatapnya dengan kagum. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Tuhan, atas cintamu," dan penjahat itu tidak menginginkan imbalan apapun. Rumput suci pengumpul jiwa penjahat siap ditukar dengan 1000 ular tanah atau 100 mata air surgawi. Kamu selalu bisa memberikan salah satu dari keduanya. Raja Dewa Mu Feng membelai janggut putihnya dan menatap Tan Yun. Semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Pada saat ini, gadis dengan rok merah muda memandang Tan Yun dan tersenyum ying-ying. "Kamu bodoh," kakekku berkata, "kamu memiliki semua yang kamu inginkan, kamu harus mengambil kesempatan ini." Kamu tahu, ini pertama kalinya kakekku berjanji pada orang lain bahwa dia akan memberikan semua yang dia inginkan. Tan Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Anak muda, apakah kamu yakin tidak ingin memberi hadiah?" Raja Dewa Mu Feng bertanya lagi. "Penjahat itu pasti." Tan Yun menjawab dengan sederhana. "Hahaha, oke, anak muda, kamu sangat baik." Raja Dewa Mu Feng menyetujui, melihat ke samping ke arah gadis dengan rok merah muda. "Wan Xing, kakek tahu kamu memiliki ular tanah, berikan Jing Yun 1000 ular tanah." "Oh, kakek yang baik," Mu Wan Xing menjawab, dan cincin dewa di jari Qian Qianyu sering berkedip.
dan 1000 ular dewa duniawi terbang keluar dan melayang di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memasukkan 1000 ular tanah ke dalam cincin peri, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ya Tuhanku, setelah generasi muda mengangkat penghalang kedap suara nanti, tolong jangan panggil nama generasi muda." "Mengapa?" Dewa Raja Mu Feng bingung. Tan Yun berkata dengan jujur, "Baru saja, Tuan muda kedua dari Mas Mansion, Raja Awan yang mengalir, ingin membunuhku, tetapi aku terbunuh. Sekarang semua orang berpikir bahwa saya memiliki latar belakang yang dalam, tetapi pada kenyataannya, saya tidak memiliki latar belakang, jadi saya tidak ingin orang lain tahu nama saya." Setelah mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Raja Dewa ini juga telah mendengar bahwa Ma Liao suka membuat masalah dan tidak melakukan kesalahan. Kamu membunuh dan membunuh, jangan takut. Juga, siapa bilang kamu tidak memiliki latar belakang? Kamu adalah dermawan Raja Dewa. Apakah latar belakang ini tidak cukup besar?" Keesokan harinya, Raja Dewa akan menemui Ma Fu secara pribadi, memberitahu Ma Boshang, dan mengatakan bahwa dia adalah putra kedua. "Saya ingin membunuh dermawan Raja Dewa, tetapi Anda membunuhnya. Dia mengukurnya Ma Boshang, dan aku tidak berani berurusan denganmu." Mendengar ini, Tan Yun melihat dengan penuh rasa syukur dan berkata, "Terima kasih, Tuhan. Kamu tidak harus sopan." Raja Dewa Mu Feng berkata, "Oh, iya, lelaki tua itu telah mempelajari rumput dewa di alam Dewa Hongmeng, tetapi mengapa dia tidak pernah mendengar tentang rumput dewa jiwa?" Tan Yun berkata, "Tuan Shen Wang, ketika para junior berlatih sebelumnya, mereka tersesat ke dalam gua dan menemukan sebuah buku klasik yang tidak lengkap di dalam gua. Ada komentar di klasik yang berisi jiwa rumput dewa, jadi generasi muda hanya mempelajarinya." "Oh, itu masalahnya." Raja Dewa Mu Feng mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan kemudian bertanya, "Yuner, dari mana kamu berasal?" Tan Yun berkata dengan jujur, "Para junior melonjak dari pesawat Fana." "Tidak buruk, tidak buruk." Raja Dewa Mu Feng berkata sambil tersenyum, "Karena kamu adalah tunawisma di alam Dewa Hongmeng, mengapa tidak mengikuti yang lama untuk pergi ke kota Raja Dewa Mu Feng?" Mu Wanxing di samping cemberut mulut ceri kecilnya. Dia tahu bahwa kakek sangat menghargai Jing Yun. Akankah Tan Yun pergi? Tentu saja tidak. Jika dia melakukannya, latihan yang dia lakukan di bawah mata Dewa Raja Mu Feng cepat atau lambat akan terlihat. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Tuhan, atas kasih-Mu. Generasi muda sudah terbiasa bebas, jadi saya masih ingin membuat percikan di luar." Penolakan Tan Yun membuat Mu Feng God King tak terduga. Di mata Dewa Raja Mu Feng, jika dia berubah menjadi orang lain, dia pasti akan berterima kasih kepada Dade untuk mengikutinya kembali. Dia tidak menyangka Tan Yun akan menolak. Dewa Mu Feng tersenyum ramah, "Iya, ambisius, orang-orang muda harus benar-benar pergi keluar." Tanpa menunggu kata-kata Raja Dewa Mu Feng, Mu Wanxing tertawa dan berkata, "Kakek, apa yang kamu katakan sangat benar. Kalau begitu, kali ini, kamu tidak ingin menangkapku dan biarkan aku kembali." Raja Dewa Mu Feng merasa malu, menatap Mu Wanxing, dan berkata dengan tegas, "Kamu gadis, apa yang akan kamu lakukan? Di luar berbahaya. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus kamu lakukan? Jujurlah pada kakek." Mu Wanxing tampaknya tidak takut pada Raja Dewa Mu Feng. Dia bergumam, "Sungguh, itu bukan seseorang yang menyelinap keluar, jadi kamu tidak akan datang kepada mereka. Jika kamu tidak menemukan seseorang, bagaimana kamu bisa bertemu Jing Yun dan mengambil jiwamu? Apakah itu sembuh?" Alasan retak. Mu Feng Shen Wang mendengus dingin. Mu Wanxing meludahkan lidahnya yang harum, terlihat agak nakal. Kemudian, ketika Tan Yun memperkenalkan istrinya kepada Raja Dewa Mu Feng, Mu Wanxing melirik Tan Yun dan menjilat lidahnya dan berkata, "Cek Gading, tidakkah kamu melihat bahwa kamu sangat romantis? Kamu menipu begitu banyak saudara perempuan yang cantik." Petik 2. Tan Yun memutar matanya diam-diam, lalu mengangkat penghalang kedap suara. Raja Dewa Mu Feng meraih tangan Tan Yun dan menatap kerumunan tanpa kemarahan dan prestise. Jing Yun adalah dermawan Raja Dewa. Mulai sekarang, siapa yang berani tidak masuk akal kepada Yuner, Raja Dewa tidak akan pernah menjadi tanpa ampun. "Ya, Tuan Dewa Raja." Puluhan ribu orang berlutut bersama. Raja Dewa Mu Feng memandang Tan Yun dan berkata dengan ramah, "Mulai sekarang, kota Raja Mu Feng akan menjadi rumahmu, dan kamu selalu dipersilakan untuk pulang."
Mulai sekarang, jika kamu di luar sana, jika kamu mengalami masalah, tolong laporkan namaku, ingat. Melihat cara Raja Dewa Mufeng peduli pada dirinya sendiri, arus hangat menyembur keluar dari hati Tan Yun. Ini bergerak, yah, Yuner mengingatnya. Tan Yun mengangguk. Cahaya biru melintas di antara jari-jari Raja Mufeng, dan senzu seukuran tamparan muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Senzu ini adalah artefak tertinggi manusia. Meskipun wilayah Anda saat ini masih rendah, Anda tidak dapat merangsang kecepatan sebenarnya, tetapi setelah Anda terinspirasi oleh kekuatan Anda saat ini, orang suci ke-9,5 tidak dapat mengejar Anda. Di masa depan, ketika basis kultivasi Anda ditingkatkan, kecepatannya akan menjadi lebih dan lebih sentrino. Hadiah dari Raja Dewa Mufeng ini tidak serius. Anda tahu, di atas artefak urutan ke-12 adalah artefak berkualitas tinggi. Ini. Sebelum Tan Yun menyelesaikan kata-katanya, Raja Dewa Mufeng berkata, terimalah, jika tidak, yang lama tidak akan bahagia. Lebih baik bagi generasi muda untuk menghormati, terima kasih Tuan Senwang. Tan Yun mengambil senzu dengan kedua tangan dan memasukkan senzu ke dalam cincin peri. Tan Yun sangat senang. Dengan senzu ini, mulai sekarang, dia bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Oke, Yuner, hati-hati dengan semuanya. Aku akan kembali dengan Wan Xing dulu. Raja Dewa Mufeng berkata, Tuan Senwang tunggu sebentar, generasi muda memiliki sesuatu untukmu. Sementara Tan Yun berbicara, dia mengorbankan 300 rumput suci dari kantong obat mujarab. Raja Dewa Mufeng berkata dengan bingung, 100 dari mereka, yang lama tahu bahwa mereka adalah rumput surgawi yang mengumpulkan jiwa, mengapa 200 pohon yang tersisa tidak tahu? Tan Yun menjelaskan, ya Tuhanku, 200 pohon ini dibagi menjadi 2 jenis rumput ajaib. 100 dari mereka, setinggi 1 kaki 3 inci, tidak ada daun, hanya satu bunga merah cerah, yang disebut bunga dewa yang haus darah. Bunga ajaib semacam ini, setelah mengambil satu bunga, akan membuat darah mendidih di tubuh manusia, dan secara instan dapat meningkatkan kekuatan sebesar 10%. Setelah 1 jam, itu akan kedaluarsa. Setelah mendengar ini, Dewa Mufeng dan puluhan ribu orang yang hadir benar-benar terkejut. Raja Dewa Mufeng berkata dengan tatapan terkejut, Yuner, anggap ini serius. Bisakah seseorang meningkatkan kekuatannya sebesar 10%? Tan Yun berkata dengan nada tertentu, ya, jika Anda bertemu seseorang yang tidak sebanding dengan kekuatan Anda sendiri, Anda dapat membunuh musuh hanya dengan mengambil satu. Tan Yun memandang orang-orang itu lagi dan berkata, bunga dewa yang haus darah ini berada di atas rumput dewa yang menyelamatkan jiwa. Jika Anda dikepung oleh 2 orang dengan kekuatan yang sama dengan Anda, jika Anda mengambilnya, Anda dapat mengubahnya, gelombang pertempuran. Dapat membunuh musuh. Mendengar ini, puluhan ribu orang tidak tahan lagi dan bertanya kepada Tan Yun bagaimana mereka bisa menukarnya dengan bunga haus darah dan bunga pengumpul jiwa. Diam. Raja Dewa Mufeng melambaikan tangannya, dan setelah menenangkan semua orang, dia menggosok tangannya dengan penuh semangat, Yuner, apakah 300 pohon di tanganmu untuk orang tua itu? Ya, generasi muda menghormatimu. Tan Yun tersenyum. Hehehe, bagus, bagus. Raja Dewa Mufeng tersenyum dan menatap Tan Yun di depannya. Jenis ketiga tingginya 2 kaki 2 inci, dengan 6 daun dan tubuh sebening kristal. Dia bertanya, Yuner, ini rumput dewa apa? Karena kamu bersama dengan rumput ilahi yang berkonsentrasi jiwa dan bunga ilahi yang haus darah, kamu juga harus melawan rumput surgawi surga, kan? Tan Yun tersenyum dan berkata, yah, itu memang dewa melawan langit. Tan Yun memperkenalkan di mata publik, rumput ini disebut rumput dewa cerah, dan memiliki efek signifikan pada orang yang sekarat. Itu bisa membuat orang abadi dalam waktu 7-749 jam, dan memberikan kesempatan untuk menunggu sampai penyelamat hidup. Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng tampak terkejut, ada efek ajaib seperti itu. Cek tes, hari ini orang tua itu benar-benar membuka mata. Yuner, orang tua itu tidak akan sopan padamu lagi. Aku akan menerima 300 rumput suci ini. Setelah menerima 3 obat ajaib, Raja Dewa Mufeng berkata kepada Tan Yun, Yuner, di mana ramuan ajaib ini? Tan Yun dengan jujur berkata, saya menemukannya di Dewa Kuno. Meskipun masih ada di hutan abadi, usianya terlalu rendah. Butuh setidaknya 100.000 tahun untuk menjadi dewasa. Jadi itu masalahnya. Setelah transmisi suara,
Raja Dewa Mufeng tampaknya memikirkan sesuatu, dan bertanya, "Oh ya, setelah Anda dipromosikan ke alam surga, ingatlah untuk pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung dengan tentara dalam 10 tahun, jika tidak, Anda akan melakukannya, diburu. Setelah Anda pergi ke kota Dewa Hongmeng, ketika memilih pasukan, ingatlah untuk datang ke orang tua, ingat." Tan Yun menggenggam tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya telah berjanji kepada teman saya untuk bergabung dengan bawahan Raja Baicheng." Mendengar itu, Raja Mufeng tersenyum dan berkata, "Baiklah, tetapi jika Anda dianiaya oleh Raja Baicheng di masa depan, ingatlah untuk datang kepada saya." "Oke." Junior menurunkannya. Tan Yun membungkuk. "Iya, orang tua itu sudah pergi, hati-hati." Setelah Mufeng berkata, dia memimpin Mu Wanxing menjadi 2 balok, dan menghilang setelah mengambil di langit. Setelah Dewa Mufeng pergi, puluhan ribu orang di lapangan Qingyang menghela nafas lega. Menghadapi Tan Yun, mereka tidak lagi menahan diri dan bertanya, "Tuan Jing, saya ingin bunga suci yang haus darah. Bolehkah saya menukarnya dengan 1000 ular tanah atau 100 mata air surgawi? Tuan Jing, saya ingin 3 rumput suci yang cerah, bisakah saya mendapatkan 300 mata air surgawi? Tuan Jing, saya tidak punya banyak ular suci dan mata air surgawi. Bisakah Anda membelinya dengan batu giok suci?" Petik 2. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dengan keras, "Semuanya, saya masih memiliki 932 tanaman dewa yang mengandung jiwa, 1600 bunga dewa yang haus darah, dan 1200 tanaman dewa yang cerah. 3 obat ajaib ini, masing-masing 300, dijual, masing-masing dihargai 100.000 giok ilahi berkualitas tinggi. Tidak ada tawaran balasan. 100.000 giok ilahi yang luar biasa bukanlah jumlah yang kecil. Demikian juga, rumput ilahi saya benar-benar sepadan dengan harganya. Selain itu, masing-masing dari 3 obat ajaib yang tersisa membutuhkan 1000 ular tanah atau 100 mata air dewa sebagai gantinya. Namun, tuan muda ini hanya membutuhkan 30.000 ular tanah. Setelah 30.000 ular tanah ada di tangan, sisanya harus menggunakan dewa surga sebagai gantinya. Tentu saja, ada cara lain untuk berdagang denganku, dan itu adalah menukar atribut es dan atribut api dari api. Api suci tingkat 5 tingkat rendah dapat ditukar dengan 3 rumput suci, api suci tingkat menengah tingkat 5 dapat ditukar dengan 5. Dengan analogi, semakin tinggi pangkat dewa api, semakin banyak yang bisa kamu tukarkan. Mendengar itu, banyak dari puluhan ribu orang mulai mengantri untuk membeli dengan dewa giok. Beberapa mengantri, siap bertukar dengan ular dewa bumi dan dewa musim semi. Kebanyakan orang, takut bahwa 3 obat ajaib Tan Yun akan dirampok, dengan cepat terbang menjauh dari lapangan Qingyang, dan beberapa pergi mencari seseorang untuk meminjam ular ilahi dan Tian Shenkuan, dan beberapa memberitahu penjaga toko di Fangxi. Siapapun yang ingin memberitahu orang-orang yang bertanggung jawab atas banyak toko di Fangxi tentang berita ini adalah mereka yang tidak mampu bertukar obat ajaib dengan Tan Yun. Alasan mengapa mereka ingin memberitahu pemilik toko tentang berita itu adalah karena hampir semua pemilik toko di kota Qingyang Fang telah berjanji untuk memberikan informasi berharga, apapun jenisnya, akan dihargai. Adapun karunia, itu tergantung pada seberapa berharga berita itu. Beberapa saat kemudian, Tan Yun menjual 300 tanaman ajaib yang mengandung jiwa, 300 tanaman haus darah, dan 300 tanaman ajaib yang cerah, menghasilkan 90 juta batu giok supernatural. Pada saat ini, Tan Yun seperti orang kaya baru, dengan banyak uang. Dalam beberapa saat berikutnya, Tan Yun menukar 3 obat ajaib dengan 30.000 ular tanah. Dengan dewa dan ular bumi ini, Tan Yun yakin bahwa setelah dia meninggalkan kota Qingyang Fang, dia hanya perlu mencari tempat untuk berlatih retret. Setelah lebih dari 200 tahun di luar, dia dan yang lainnya dapat dipromosikan ke alam dewa. Pada saat yang sama, toko Wanjin Shenbao. Di lobi di lantai pertama toko, seorang pria parubaya yang buru-buru tiba dari Qingyang Plaza berteriak, "Penjaga toko yang hebat, kabar baik, kabar baik." Apa yang harus berteriak? Dengan suara tua yang tidak senang, Wangxi dari etalase kedua turun dari lantai 2. Pameran kedua, halo. Pria parubaya itu berkata, apakah penjaga toko besar ada di sana? Si kecil punya kabar baik untuk memberitahunya kepada lelaki tua itu. Wangxi mengerutkan kening dan berkata,
kakakku telah kembali ke keluarga. Jika ada kabar baik, beritahu aku hal yang sama. Selama berita itu baik dan dapat diandalkan, Senyu tidak dapat melakukannya tanpamu. Pria parubaya itu buru-buru berkata, penjaga toko kedua, Tuan Muda Jing ada di lapangan Qingyang. Dia memiliki banyak rumput dewa yang mengandung jiwa, bunga dewa yang haus darah, rumput dewa yang cerah di tangannya. Selama ada cukup mata air dewa, atribut es, dan atribut api, kamu bisa menukarnya dengan itu. Mendengar itu, Wang Xi mengerutkan kening, kekacauan apa, ketiga obat ajaib yang kamu katakan ini sangat berharga. Iya, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, penjaga toko kedua, kamu harus bergegas dan mengambil mata air dan tinder Tianshan. Jika kamu terlambat, aku khawatir itu akan diambil oleh orang lain dan pemilik toko lainnya. Apakah itu luar biasa? Wang Xilai tidak bisa bertanya lagi, bingung, dan buru-buru mengambil api dan Tianshan Kuan dari toko, dan bergegas ke kota Qingyangfang. Pada saat yang sama, berita bahwa Tan Yun memiliki 3 obat ajaib menyebar ke seluruh kota. Jutaan orang dari berbagai protos berbondong-bondong menuju kota Qingyangfang. Namun, pemilik toko dari puluhan ribu toko adalah yang pertama tiba, karena mereka mendapat berita lebih dulu. Pada saat ini, ada lautan manusia di Qingyang Square, dan kekosongan di tepi alun-alun penuh dengan orang. Dan puluhan ribu pemilik toko telah memblokir perairan Tan Yun Wei. Melihat pemandangan yang penuh sesak, Tan Yun tentu saja senang. Hanya dengan cara ini saya dapat menjual 3 obat ajaib dengan imbalan sumber daya budidaya dalam waktu singkat. Tentu saja, masing-masing dari 3 obat ajaib Tan Yun menyimpan 100 pohon untuk dirinya sendiri, istrinya dan orang lain dalam keadaan darurat. Tuan Jing, lelaki tua itu memiliki 800 mata air dewa di sini sebagai ganti 8 bunga dewa haus darahmu. Tuan Jing, penjaga toko ini memiliki 3000 mata air dewa di sini sebagai imbalan untukmu. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, suara itu, seperti gelombang gila, menelan Tan Yun. Semua orang diam. Tan Yun melipat tinjunya dan melihat sekeliling kerumunan. Semua orang tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, suara yang sangat keras menembus langit, berlama-lama di langit di atas lapangan Qingyang untuk waktu yang lama. Nak, jadi kamu di sini. Oke, bagus. Bajinganmu sudah mati hari ini. Begitu suara itu jatuh, Wang Xi turun ke langit dan muncul di depan Tan Yun. Wang Xi memikirkan adegan Tan Yun membunuh bawahannya di hutan abadi lebih dari 100 tahun yang lalu, dan matanya yang keruh mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Hal yang sama berlaku untuk Tan Yun. Tan Yun berpikir bahwa 100 tahun yang lalu, setelah Ouyang Duantian menemukan ular dewa di hutan abadi, bawahan Wang Xi tidak hanya mengalahkan Ouyang Duantian, tetapi juga ingin membunuh Ouyang Duantian dan dirinya sendiri. Setelah tidak bertemu selama 100 tahun, Tan Yun dan Wang Xi sangat cemburu ketika mereka bertemu saat ini. Anjing bajingan. Tan Yun menyipitkan matanya penuh dengan rasa dingin. Sebagian besar penonton memandang Tan Yun dengan simpati. Mereka tahu bahwa identitas Wang Xi tidak sederhana, dia adalah pelayan keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan di kota abadi Qingyang. Toko Wanjin Shenbao dibuka oleh keluarga Gongsun. Di antara kerumunan penonton, hanya ada puluhan ribu orang, diam-diam mengatakan bahwa Wang Xi selesai kali ini. Karena puluhan ribu orang ini telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Dewa Mu Feng pernah berkata, siapa yang berani menjadi tidak sopan kepada Tan Yun, konsekuensinya sombong. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari Dewa kelas 8 melangkah maju dan menarik Wang Xi dengan suara rendah, bendahara kedua, Anda bisa, tidak mampu menyinggung orang ini. Tanpa menunggu pria parubaya itu berbicara, dia terganggu oleh kemarahan Wang Xi, dan berkata dengan suara arogan, pergi. Orang tua itu memberitahumu bahwa di kota Qingyangfang ini, tidak ada orang yang tidak berani disinggung oleh orang tua itu. Menghadapi omelan, pria parubaya itu berhenti berbicara. Dia ingin mengingatkan Wang Xi dengan baik bahwa Tan Yun adalah orang yang dihargai oleh Raja Mu Feng, tetapi sekarang dia dimarahi oleh Wang Xi, dia secara alami berhenti berbicara. Wang Xi mengacungkan jarinya, menunjuk Tan Yun dengan marah, dan berkata dengan keras, kamu bajingan. Sebelum kutukan Wang Xi terdengar, Tan Yun dengan tegas berkata, Xiao Lu, buang dia sehingga dia tidak bisa berbicara. Dalam pandangan Tan Yun, Wang Xi sekarang hanya seorang setengah bijak kelas 2.
Meskipun Jinglu hanyalah binatang surgawi kelas 9, tantangan lompatan kataknya sebanding dengan kelas 5 dan setengah bijak. Wangxi rentan terhadap Jinglu. Saudara yang baik, Jinglu menghilang di mata ketakutan Wangxi ketika suara indah Jinglu terdengar. Wangxi tahu bahwa Jinglu tidak menghilang, tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, dia tidak bisa menangkap gerakannya. Dalam kehampaan yang gemetar, Jinglu keluar dari depan Wangxi, dan menendang mulut Wangxi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wangxi tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan, engah. Mulut Wangxi terbuka dan berdaging, dan giginya bercampur darah dan air, dan dia keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan kabel putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Wangxi bangkit dari tanah dan berteriak dengan suara serak, "Wakil Jenderal Li Yuan, ayolah. Seseorang akan membuat masalah di kota Qingyang Fang dan membunuh yang lama." Pada saat ini, Li Yuan di luar kota menutup telinga. Dia telah melewati kesadaran ilahi sebelumnya, tetapi dia menemukan bahwa Dewa Mu Feng menyayangi Tan Yun. Secara alami, dia tidak akan memasuki pasar dengan bodoh. Dari sudut pandangnya, Wangxi tidak ingin menyinggung perasaannya, dan Tan Yun tidak berani memprovokasi dia. Cara terbaik adalah berpura-pura bodoh, menutup mata dan menutup telinga. Di lapangan Qingyang, Wangxi menyelimuti Li Yuan di luar kota Fang melalui indera spiritualnya, dan berteriak, "Li Yuan, apakah kamu mendengar kata-kata lama?" Tan Yun menyeringai dan berkata, dia pasti mendengarnya, tapi dia tidak berani datang. Xiaolu mengendalikannya, dan kemudian aku akan menyelesaikan akun dengannya. Dilihat dari postur ini, dia lebih beruntung jika dia tidak lari, dan Wangxi naik ke udara dan ingin lari untuk hidupnya. Dia melarikan diri dengan cepat, tetapi Jinglu bahkan lebih cepat. Rok Jinglu terbang ke atas, membubung ke langit, dan langsung menyusul Wangxi, menendang punggung Wangxi. Engah. Wangxi menyemburkan darah, merasakan pusaran langit dan bumi, dan menghantam tanah dengan keras. Dia berjuang untuk bangun, tetapi organ-organ dalamnya bergetar hebat sehingga dia tidak bisa bangun sama sekali. Dia harus menggeliat di tanah, mencoba memanjat menjauh dari kerumunan. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan dan berkata dengan keras, 100 tahun yang lalu, tuan muda ini dikejar dan dibunuh olehnya di dewa-dewa kuno. Alasannya adalah dia ingin membunuh orang demi harta. Kesalahannya adalah dia bukan milikku. Hari ini, di bawah pandangan semua orang, dia mempermalukanku dan ingin membunuhku. Semuanya, menurutmu dia harus membunuh. Setelah mendengar ini, seseorang di antara kerumunan berteriak, sudah waktunya untuk membunuh. Tuan Jing, Anda harus membunuhnya dengan cepat, dan kemudian mari kita berdagang. Ya, orang ini harus dibunuh. Petik 2. Mendengarkan omelan orang-orang padanya, Wangxi memandang Tan Yun dan menghabiskan seluruh kekuatannya, berteriak, orang tua itu adalah kota Dewa Qingyang, anggota keluarga Gongsun, orang tua itu tidak percaya kamu berani melakukannya, bunuh aku. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun berjalan menuju Wangxi selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, niat membunuh di matanya menjadi kuat, berani, kamu akan segera tahu. Tan Yun mendatangi Wangxi dan hendak menginjak tengkorak Wangxi. Tiba-tiba, suara wanita sedingin es dengan rasa dingin yang tak ada habisnya bergema di seluruh kota, kamu sangat berani, bahkan semua keluarga cucuku berani membunuh. Hentikan wanita ini. Sebelum kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, di atas lapangan Qingyang, angin bertiup kencang, guntur dan kilat melonjak, dan seorang wanita berbaju biru keluar dari udara tipis. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 4, dengan sosok ramping, menonjol ke depan dan ke belakang, dan dipenuhi dengan suasana semi-suci yang menakutkan Tan Yun. Di belakang wanita itu, ada juga seorang lelaki tua yang mirip Wangxi. Orang tua itu adalah bendahara toko Wan Jin Shenbao, Wang Qi. Dan wanita yang seperti bunga teratai itu adalah wanita tertua dari keluarga Gongsun, Gongsun Sanshan. Pada saat ini, mata dingin Gongsun Sanshan mengandung niat membunuh. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia tiba di kota Qingyang Fang dari keluarga, dia melihat pelayannya diinjak-injak. Dia sangat marah saat ini. Ledakan, tangan giok Gongsun Sanshan yang lembut dan tanpa tulang terangkat sedikit, dan kemudian, pemandangan yang mengejutkan terjadi pada semua orang di bawah. Tetapi melihat bahwa ketika tangan gioknya terangkat, tiba-tiba,
Angin kencang bertiup di langit, dan tangan guntur besar muncul dari kehampaan dalam guntur dan kilat yang mengamuk. Berdengung. Selama kekosongan, Gongsun Sanshan menekan tangan gioknya ke arah Tan Yun di bawah, dan dalam sekejap, tangan raksasa yang berisi kekuatan angin dan guntur setengah suci, membentak Tan Yun dengan agresif. Saudaraku, hati-hati. Kamu bukan lawannya, dia kelas 8 dan setengah bijak. Setelah Jinglu menemukan kekuatan Gongsun Sanshan, wajahnya berubah drastis, dan sosoknya berkelebat. Dia meraih Tan Yun dengan tangan kanannya, dan terbang setinggi 100 kaki di udara dengan kecepatan ekstrim. Berbahaya lolos tangan raksasa guntur di foto. Ledakan. Dengan suara keras, tangan raksasa Bai Zhanglei menamparkan alun-alun dan menelan Wangxi. Telapak tangan Gongsun Sanshan cukup kuat. Segera, alun-alun yang diaspal dengan batu biru dalam radius 10.000 kaki pecah dan dipenuhi debu. Kerumunan begitu ketakutan sehingga mereka pucat, dan tidak berani mengambil seteguk. Mereka tahu bahwa Gongsun Sanshan adalah wanita yang kejam. Ketika debu menghilang dan tangan raksasa guntur runtuh, sosok Wangxi muncul di mata semua orang. Wangxi tidak bisa mengurus menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Gongsun Sanshan di langit, dan bersujud, bawahan, "Terima kasih, Nona, atas rahmat penyelamat hidup Anda. Jangan sopan, ada wanita ini, saya melihat siapa yang berani membunuhmu." Nada suara Gongsun Sanshan penuh dengan dominasi. Melihat kembali pada saat ini, wajah Tan Yun muram dan menakutkan. Jika bukan karena Jinglu menyelamatkan dirinya tepat waktu, dia akan menjadi jahat di bawah telapak tangan itu. Kakak kedua, Wang Qi berteriak dalam kehampaan, menukik ke bawah dan muncul di alun-alun yang hancur. Dengan berlinang air mata, dia membantu Wangxi yang terluka parah. "Kakak, kamu harus membunuh anak ini." Wangxi berkata dengan kejam dengan darah di sudut mulutnya, 100 tahun yang lalu, orang yang membunuh tokoh kami di Dewa Kuno adalah anak ini. Kakak kedua, jangan khawatir, yang tertua akan menjadi tuan bagi kita. Setelah Wang Qi menghibur, Gongsun Sanshan, yang berdiri di udara, membungkuk dan berkata, "Nona, 100 tahun yang lalu, dia adalah orang yang membunuh tokoh kita." "Yah, aku tahu." Gongsun Sanshan menjawab, menuruni kekosongan selangkah demi selangkah, berdiri 100 meter di depan Tan Yun, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda melakukannya sendiri atau Anda ingin wanita ini melakukannya sendiri?" Mendengar itu, sebelum Tan Yun dapat berbicara, beberapa penonton berbicara. Seorang pria tua menekan rasa takut Gongsun Sanshan di dalam hatinya, melangkah keluar dari kerumunan, muncul di depan Tan Yun, menggenggam tinjunya ke Gongsun Sanshan dan berkata, "Nona Gongsun, Anda tidak bisa membunuhnya. Apa yang kamu, keluar dari wanita saya." Gongsun Sanshan memarahi. Pria tua itu menggelengkan alisnya dan menegakkan dadanya. "Orang tua Murui adalah penjaga toko Shen Baoxuan di kota Qingyangfang. Saya juga pelayan Tuan Mu Feng, yang bermarga Liu, dan cukup beruntung diberi nama keluargamu oleh Tuan Mu Feng. Apa yang kamu katakan adalah orang tua itu." Murui memindahkan api asli dan menatap Gongsun Sanshan. Dia percaya diri dan melaporkan latar belakangnya, Gongsun Sanshan pasti tidak berani mempermalukan dirinya sendiri lagi. Karena Raja Dewa Mu Feng adalah salah satu dari 10 Raja Dewa teratas di alam Dewa Hongmeng, dan statusnya tidak sebanding dengan Patriark Gongsun. Ini benar. Gongsun Sanshan mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, "Ternyata Anda adalah anggota Lord Mu Feng. Ini bukan urusan Anda di sini. Anda tidak boleh ikut campur." Meskipun nada Gongsun Sanshan lembut, dia masih agresif dalam kata-katanya. Gongsun Sanshan mencibir dalam hatinya. Jika bukan demi pemiliknya untuk memukuli anjing itu, dia sudah mengubah Murui menjadi mayat. "Nona Gongsun, kata-kata ini salah." Murui berdiri di depan Tan Yun, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Jing adalah dermawan dari Raja Dewa Raja kita. Raja Dewa Raja memiliki sesuatu untuk dikatakan. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Muda Jing bersama dengan Tuhan kita. Tuan Wang adalah musuh." Begitu komentar ini keluar, Gongsun Sanshan, Wangxi, Wang Qi, dan mereka yang belum pernah menyaksikan sebelumnya, Raja Dewa Mu Feng memperlakukan Tan Yun dengan hormat sejenak. Gongsun Sanshan secara bertahap mengerutkan kening, menatap Murui dengan tatapan teliti, mengarahkan jari ke Tan Yun, dan bertanya, "Apakah dia dermawan Lord Mu Feng?" "Iya," kata Murui. Pada saat ini,
Orang-orang yang telah menyaksikan kepergian Raja Mu Feng di lapangan Qingyang sebelumnya mengangguk setuju. Menonton adegan ini, mata Gongsun Sanshan memancarkan kilasan niat membunuh, lalu kembali normal, dan tersenyum pada Tan Yun. Ternyata Anda adalah dermawan Lord Mu Feng, dan wanita muda itu sangat tersinggung. Saya harap untuk mengampuni dosa-dosaku. Gongsun Sanshan tidak tahu bahwa Tan Yun telah menangkap niat membunuh yang muncul di matanya sekarang. Pelacur ini tidak boleh bermaksud baik. Tan Yun bergumam, mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak apa-apa, tapi itu milikmu, yang berurusan denganku 100 tahun yang lalu. Bagaimana seharusnya akun ini dihitung? Gongsun Sanshan tersenyum tidak berbahaya, Tuan Jing berkata dan tertawa. Saya mendengar orang-orang berikut memberitahu saya tentang hal-hal itu 100 tahun yang lalu. Saat itu, orang-orangku ingin merebut para dewa dan ular yang kamu temukan, tetapi mereka salah. Namun, kamu membunuh mereka semua, sehingga mereka dapat dianggap sebagai pihak yang disalahkan. Karena ini masalahnya, kamu harus tenang, Tuan Jing. Saya pikir kami akan menghapus keluhan kami sebelumnya. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, iya, karena Nona Gongsun berkata, keluhan yang terjadi 100 tahun yang lalu akan terhapus. Tuan Jing benar-benar menyegarkan, aku menyukainya. Gongsun Sanshan tersenyum. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat senyumnya menghilang. Haha, aku tidak ingin menyukainya. Tan Yun mencibir, 100 tahun yang lalu, keluhan saya dengan Wang Xi dapat dihapuskan, tetapi hari ini saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Hal tua ini terus mempermalukanku, haruskah kamu memberiku sesuatu? Gongsun Sanshan menatap Tan Yun, matanya dingin, apa yang kamu inginkan? Aku tidak mau. Tan Yun mencibir, biarkan aku menamparkan wajah, dan ini sudah berakhir. Gongsun Sanshan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Xi dengan transmisi suara, tamparan di wajah, kamu bisa menanggungnya. Dia adalah anggota Raja Dewa Mu Feng. Kita tidak bisa menyerangnya dalam tampilan penuh. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan dipukuli dengan sia-sia. Ketika dia meninggalkan kota Qingyang Fang, itu akan menjadi tanggal kematiannya. Bawahan mematuhi perintah. Wang Xi berkata melalui transmisi suara. Ya, Gongsun Sanshan menganggukkan kepalanya, lalu menatap Tan Yun, Tuan Jing, orang-orangku salah memanggilmu. Jika kamu menamparmu, kamu akan memperlakukannya sebagai pelajaran. Tan Yun tersenyum, mengulurkan jari, dan mengaitkan Wang Xi. Wang Xi berjalan ke arah Tan Yun dengan gemetar, memejamkan mata, dan meraung seperti binatang buas di dalam hatinya, pukul, dasar bajingan. Tidak akan lama sebelum orang tua itu ingin kamu mati. Di mata publik, Tan Yun mengangkat tangan kanannya dengan lembut dan menariknya menjauh dari wajah Wang Xi. Tepat ketika telapak tangan kanan Tan Yun hendak menyentuh wajah Wang Xi, pemandangan tak terduga terjadi. Ledakan, tapi Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan kepala Wang Xi meledak dengan telapak tangannya. Berdebar, tubuh tanpa kepala itu jatuh di udara dan jatuh ke tanah. Diam, diam, diam yang mematikan. Tidak ada yang mengira bahwa Tan Yun mengatakan bahwa tujuan tamparan di wajah adalah untuk membunuh Wang Xi. Wang Qi memandangi mayat di tanah dan berteriak keras, kakak kedua. Dia memandang Tan Yun dengan marah, kamu tidak memuji. Tan Yun merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kakakmu yang kedua mau tidak mau memukuliku terlalu banyak. Segera, Tan Yun memandang Gongsun Sanshan dengan wajah besi, dan tersenyum cerah, Nona Gongsun, baiklah, keluhan kami telah dihapus. Saya berharap di masa depan, kita akan mengubah pertempuran menjadi sutra giok. Gongsun Sanshan menarik napas dalam-dalam dan menatap Tan Yun, lalu menatap Wang Qi dan berkata, ayo pergi. Nona, dia membunuh saudara laki-lakiku yang kedua, akankah kita melupakannya? Wang Qi tidak bisa menangis. Pergi. Setelah Gongsun Sanshan berteriak, itu berubah menjadi sinar dan terbang menjauh dari lapangan Qingyang. Setelah Wang Qi membungkuk dan mengambil mayat Wang Xi, dia menatap Tan Yun dengan sengit, dan berkata, tunggu orang tua itu. Setelah meninggalkan ancaman, Wang Qi mengambil mayat itu dan mengikuti Gongsun Sanshan ke toko Wanjin Shenbao di Fangxi. Lapangan Qingyang. Setelah Tan Yun mengepalkan tangannya dan berterima kasih kepada Murui, dia mulai menukar 3 obat ajaib dengan sumber daya budidaya. Toko Wanjin Shenbao, lantai 6. Dalam kesepakatan itu, di wajah Gongsun Sanshan yang memalukan,
niat membunuh muncul dan berkata dengan dingin kepada Wang Qi, biarkan saudaramu yang kedua memasuki tanah untuk perdamaian. Adapun anak bermarga Jing, hari dia meninggalkan kota Qingyang Fang adalah tanggal kematiannya. 1 jam kemudian, Qingyang Square. 3 obat ajaib yang akan dijual Tan Yun semuanya ditukar dengan sumber daya pelatihan. Sekarang ada lebih dari 50.000 mata air Tianshen di tangan Tan Yun. Yang membuat Tan Yun cukup bersemangat adalah dia mendapatkan 89 jenis api atribut es dan 93 jenis api atribut api. Di antara api atribut es, ada juga api yang disebut Xuan Shen Xiwo. Api ini dibawa keluar oleh penjaga toko, dan itu adalah yang terbaik dari tier 8. Selain itu, ada juga jenis api yang disebut api kunseng, yang merupakan kelas atas peringkat ke-8. Selain 2 api tingkat tinggi, di antara api yang tersisa, api ilahi tingkat ke-5 sebagian besar. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan dia berpikir dalam hati, dengan api ini, api harmoni dan harmoni ice flame, ranah dapat ditingkatkan dengan cepat. Pada saat ini, Shen Subing berkata dengan suara khawatir, suamiku, sekarang kami memiliki sumber daya yang cukup untuk berkultivasi. Selanjutnya, kami akan berlatih retret dengan damai pikiran. Hanya saja aku khawatir Gongsun Sanshan tidak akan melepaskannya, dan akan mencegat dan membunuh kita ketika kita meninggalkan kota Qingyang Fang. Jika kita tidak meninggalkan kota Qingyang Fang, jika Gongsun Sanshan diam-diam membunuh, kita bahkan lebih berbahaya. Tan Yun berkata dengan transmisi suara yang tenang, Bingbing konyolku, kami memiliki perahu dewa tertinggi yang diberikan oleh Dewa Mufeng. Perahu dewa ini dikendalikan di wilayahku, dan kecepatan terbangnya sebanding dengan 9,5 orang suci, sementara Gongsun Sanshan hanya 8,5 suci, dia hampir tidak bisa mengejar kita. Selanjutnya, pada saat itu, biarkan Jinglu mengendalikan penerbangan, dan kecepatan Senzu akan sebanding dengan Grid Sage kelas 6. Gongsun Sanshan, dia tidak akan mengejar kita. Mendengar ini, Shen Subing merasa lega. Tan Yun berkata kepada Tantai Xianer, Namong Yukin, dan yang lainnya, kita harus pergi. Setelah itu, Tan Yun Chao mengepalkan tinjunya di alun-alun dan berkata, semua orang akan punya waktu nanti. Tuan Jing, pergi perlahan. Tuan Jing, jika Anda masih memiliki obat penentang dewa semacam ini di masa depan, Anda dapat kembali dan memberi manfaat bagi kami lagi. Petik 2. Petik 2. Semua orang memandang Tan Yun, mengepalkan tangan, dan menyaksikan Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari kota Qingyang Fang. Pada saat yang sama, Wanjin Shenbao Store, di akot di lantai 6, Gongsun Sanshan, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tan Yun dan yang lainnya terbang menuju luar kota Fang. Gongsun Sanshan bangkit dan tinggal. Setelah melangkah keluar dari kesepakatan, dia memandang Wang Qi yang sedang menunggu di luar pintu dan berkata, nama keluarga Jing akan meninggalkan kota Qingyang Fang. Anda tinggal di sini dan melihat toko. Wanita ini akan pergi dan mengambil semuanya, terbunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, Gongsun Sanshan menghilang dari udara tipis dari lantai 6. Sesaat kemudian, Tan Yun meninggalkan kota Fang bersama semua orang, dan terbang di depan Li Yuan. Saya telah melihat Tuan Jing. Li Yuan memandang Tan Yun dengan wajah datar dan berkata dengan senyum menyanjung, Tuan Jing, apakah Anda masih memiliki rumput dewa yang mengandung jiwa, bunga dewa yang haus darah, dan rumput dewa yang cerah? Jika ya, bisakah aku mengambil mata air dewa surgawi sebagai ganti beberapa denganmu? Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan suara, tentu saja ada, aku menyimpannya untukmu. Terima kasih, Tuan Jing. Li Yuan sangat bersemangat. Tan Yun berkata, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda di sini. Jika tidak, setelah ditemukan, orang lain juga harus berdagang dengan saya. Tan Yunang memandang Qingyang Sensan di kejauhan dan berkata melalui transmisi suara, kamu ikuti aku ke Qingyang Sensan, dan aku akan memberikannya kepadamu. Yah, aku akan mendengarkan pengaturan Tuan Jing. Setelah transmisi suara Li Yuan yang sibuk, dia melihat ratusan tentara protos rubah salju, dan memerintahkan, hari ini, Tuan Jing akan bertarung di kota Qingyang Fang. Kepada Letnan Keperut, ingat. Bawahan ingat, ratusan prajurit sihir berkata serempak. Setelah itu, Li Yuan mengikuti Tan Yun dan yang lainnya, dari awan biru di antara pegunungan, dan setelah beberapa saat, dia terbang ke puncak Qingyang Sensan.
Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun memasang penghalang kedap suara, menghadap Jinglu, dengan tegas, Xiao Lu membunuhnya untukku. Ini saudaraku. Jinglu Liying melintas, dan telapak gioknya mengenai dada Li Yuan. Retakan, engah. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Li Yuan runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan dia jatuh 100 meter jauhnya. Tuan Jing, mengapa kamu ingin menyerangku? Li Yuan meraung. Mengapa? Tan Yun menyeringai dan berkata, jika kamu lupa, aku bisa mengingatkanmu. Sebelumnya di lapangan Qingyang, dalam pesona kedap suara, kamu menyuruh Ma Lei untuk membiarkan Ma Lei membunuh Lao Zi dan memberimu istriku Yukin. Apa kamu masih ingin menikahi wanita Lao Su? Tan Yun berkata dengan keras, Jinglu, bunuh dia. Ibu, Li Yuan mengutuk, Jing Yun, kamu. Ledakan, kutukan Li Yuan tiba-tiba berhenti, tetapi Jinglu melewati Li Yuan, menghancurkan kepalanya dengan telapak tangan. Mayat tanpa kepala itu menyemprotkan darah, jatuh ke puncak, dan jatuh ke danau Qingyang Shenhu di bawah. Selanjutnya, Tan Yun mengangkat penghalang suara. Suamiku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tantai Xianer bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, tiba-tiba terdengar suara wanita yang dingin dari lautan awan yang luas. Kemana? Tidak mau kemana-mana. Puncak ini adalah tempat pemakamanmu. Detik berikutnya, seorang wanita bertopeng berpakaian hitam mengenakan pakaian malam muncul dari udara tipis dari langit di atas Qingyang Shensan. Meskipun pihak lain menutupi wajahnya, Tan Yun dan yang lainnya bisa menebak dari suara wanita itu bahwa itu adalah Gongsun Sanshan. Seperti yang dipikirkan semua orang di Tan Yun, wanita bertopeng itu memang Gongsun Sanshan. Alasan mengapa dia menutupi wajahnya secara alami karena dia tidak ingin orang mengetahuinya, tetapi dia melakukannya pada Tan Yun dan yang lainnya, agar tidak kehilangan kontak. Gongsun Sanshan, jika kamu ingin membunuh kami, itu tergantung pada kemampuanmu. Tan Yun mencibir, cincin peri itu menyala, dan setelah seberkas cahaya keluar dari cincin peri, cincin itu berubah menjadi Senzu dari puncak. Ketika Tan Yun dan lain-lain buru-buru mendarat di Senzu, tubuh Gongsun Sanshan melonjak dengan angin besar, guntur dan kekuatan semi suci. Saat dia mengayunkan pedangnya dengan pergelangan tangannya, segera, puluhan ribu kaki cahaya pedang yang cemerlang menerobos lautan awan. Dengan napas yang menakutkan, diselimuti menuju puncak. Memanggil. Pada saat itu, Tan Yun mengendarai Senzu, bergegas dari puncak ke langit seperti kilat, dan menghilang dari pandangan Gongsun Sanshan. Kecepatan cepat. Gongsun Sanshan mengerutkan kening dalam kehampaan. Segera, saat rambut seperti air terjun menari, kesadaran ilahi tampak seperti gelombang tak terlihat, menutupi Tan Yun dan yang lainnya yang telah lolos hingga 80.000 sen. Nama keluarga Jing, kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah suara keras Gongsun Sanshan, cincin di antara jari-jari batu giok itu menyala, dan Senzu yang jernih muncul entah dari mana. Setelah dia jatuh di Senzu, dia mengendarai Senzu dan mengejarnya ke langit. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengemudikan Senzu untuk hidupnya, tenggelam dan menemukan bahwa kecepatan Senzu Gongsun Sanshan hampir 60% lebih cepat dari kecepatan Senzu-nya sendiri. Tan Yun menghadap Jinglu dan buru-buru berkata, Xiao Lu, meskipun Senzu-nya hanyalah artefak tingkat tinggi tingkat 6, tetapi karena alamnya yang tinggi, dia telah meningkatkan kecepatan Senzu hingga ekstrim. Di sini kamu memiliki basis kultivasi tertinggi, kamu dapat mengendalikannya. Mendengar ini, Jinglu tidak berani mengabaikan, dan segera mengambil alih Senzu, dan kecepatan terbang Senzu tiba-tiba meningkat. Namun, Tan Yun dan yang lainnya tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di wajah mereka. Karena kecepatannya masih sedikit lebih lambat dari kecepatan Senzu Gongsun Sanshan. Suamiku terus seperti ini, kita akan disusul cepat atau lambat, apa yang harus kita lakukan? Gongsun Ruoxi berkata dengan ekspresi khawatir. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Pada saat ini, Tang Meng menamparkan lengan batu gioknya, dan setelah menempatkan penghalang kedap suara di Senzu, matanya yang indah berkedip dan berkata, suamiku, kita kembali ke kota kuno keabadian, dan kemudian bersembunyi di istana abadi. Di rumah dewa, ada kuil kuno tempat dewa abadi menikahimu. Kami berlatih di kuil kuno. Ada batasan di pintu masuk kuil, dan tidak ada yang akan menemukan kita. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, rencana ini layak, tetapi risikonya terlalu besar.
Pertama-tama, gerbang kota Dewa Kuno Abadi, dari Istana Abadi, dengan kecepatan sensu, akan memakan waktu 1,5 bulan untuk mencapai yang tercepat. Dan selama periode ini, bahkan jika Gongsun Sanshan tidak dapat mengejar kita, dia akan mengunci kita dengan kuat dengan kesadaran spiritualnya. Begitu wanita ini mengetahui bahwa saya dapat membuka larangan di kuil kuno, saya pasti akan memberitahu orang lain tentang berita mengejutkan ini. Jika Lingxia Tianzun tertarik, atau kekuatan besar lainnya datang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah mendengar ini, semua orang mengira Tan Yun masuk akal, tetapi mereka tidak berpikir ada cara yang baik. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, saya punya tindakan balasan. Kita hanya perlu menggertak, aku yakin Gongsun Sanshan akan menyerah mengejar kita paling lama 3 hari." Semua orang memandang Tan Yun dengan bingung. Tan Yun berbicara kepada semua orang, "Kami masih memiliki 100 bunga haus darah dan 100 bunga pengumpul jiwa di tangan kami." Selanjutnya, Jinglu memasuki ruang pelatihan, sambil menelan bunga dewa yang haus darah untuk meningkatkan kekuatannya sebesar 10%, sambil membakar jiwa para dewa dan binatang. Dengan membakar jiwa para dewa dan binatang, kekuatan Jinglu akan meningkat lagi. Pada saat yang sama, Jinglu akan mengambil rumput dewa yang mengandung jiwa terlebih dahulu, sehingga Xiaolu tidak akan merasakan sakit yang disebabkan oleh pembakaran jiwa para dewa dan binatang buas. Dan kami berada di Desensu, mengobrol dan berpura-pura nyaman dan menunjukkannya kepada Gongsun Sanshan. Ingat, semuanya, jangan panik, kamu harus tenang, sangat tenang. Jika tidak, begitu Gongsun Sanshan melihat kekurangannya, dia pasti akan mengejarnya. Saat itu, kita hanya akan menemui jalan buntu ketika 100 bunga haus darah dan 100 bunga pengumpul jiwa dikonsumsi. Semua orang mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Setelah itu, Tan Yun melepas tas obat mujarab yang tergantung di pinggangnya dan memberikannya kepada Jinglu. Transmisi suara berkata, "Xiaolu telah bekerja keras. Saya bisa berbagi kekhawatiran untuk saudara saya. Saya tidak harus bekerja keras." Jinglu tersenyum ringan, mengambil tas obat mujarab, dan memasuki ruang pelatihan di Sensu. Setelah memasuki ruang latihan, Jinglu mengeluarkan tanaman yang berisi rumput dewa di dalam tas obat mujarab, membuka bibir merah terangnya dengan ringan, dan mengunyah rumput dewa ke perutnya. Segera, aliran panas yang lembut dan hangat menguap dari perut, mengalir ke pikiranku, dan menyelimuti jiwa para dewa dan binatang. Setelah itu, Jinglu mengeluarkan bunga yang haus darah dari kantong obat mujarab, mengunyahnya dan menelannya. Tiba-tiba, Jinglu merasa darah di tubuhnya mendidih, dan gelombang tirani mungkin terpancar dari tubuhnya, dan kekuatannya meningkat 10%. Berdengung. Dalam sedikit getaran kehampaan, kepala Jinglu terbakar dengan nyala api yang berkabut. Dia membakar jiwa para dewa dan binatang. Saat jiwa para dewa dan binatang dibakar, Jinglu merasa bahwa setelah kekuatannya meningkat tajam, dia berkata kepada Tan Yun, "Saudaraku, aku siap." Di Desensu, ketika Tan Yun hendak menjawab, Gongsun Sanshan telah muncul ribuan sen di belakang Tan Yun saat mengemudikan Sensu. Mata Gongsun Sanshan mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, "Kamu, makhluk tak bernyawa, berani membunuh bahkan orang-orang wanita ini. Sebentar lagi, setelah wanita ini menyusulmu, kamu harus mati." Tan Yun membawa Sen Subing, perlahan duduk di geladak, menoleh ke Tantai Xianer dan yang lainnya, tersenyum dan berkata, "Jangan perhatikan dia, kita akan membicarakan kita." Suami yang baik. Setelah Tang Mengsi duduk dengan yang lain, dia bermain dengan gadis-gadis Ying Ying Yan Yan, dan tidak ada ketegangan di matanya. Pada saat ini, Tan Yun memeluk Sen Subing di sebelah kirinya dan Ouyang Qian Qian di sebelah kanannya, menatap Gongsun Sanshan yang mengejarnya, dan tiba-tiba tertawa, "Hahaha. Nona Gongsun, saya benar-benar tidak melihatnya. Anda masih memiliki ini, hobi. Aku tidak menyangka bahwa Wang Xi, yang dibunuh olehku, sebenarnya adalah kekasih lamamu." Mendengar itu, Gongsun Sanshan sangat marah. "Apa yang kamu sebarkan desas-desus tanpa pandang bulu?" "Rumor," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "apakah saya memilikinya? Baru saja, Anda mengatakan secara langsung, saya membunuh orang Anda, bukankah itu berarti, orang tua jahat Wang Xi memiliki kaki dengan Anda?" Ahahaha. Gongsun Sanshan sangat marah sehingga dadanya bergelombang karena bangga. "Sejak aku masih muda,
tidak ada yang berani mempermalukan diriku sendiri. Jing Yun. Gongsun Sanshan membuka mata aprikotnya dan memarahi dengan dingin, Nona, setelah menangkapmu, dia akan merobek mulutmu. Kalau begitu, bunuh semua orang di sekitarmu. Tan Yun tertawa dan tampak percaya diri, hahaha, aku benar-benar takut mati. Ayo, kamu datang ke sini untuk merobek mulut Lao Su. Tapi sayang, kamu tidak bisa mengejar Lao Su. Oke, Tuhan, aku tidak ingin memperhatikanmu gadis kecil dengan payudara besar dan tidak punya otak. Lu kecil, ayo pergi. Setelah kata-kata Tan Yun, di mata kaget Gongsun Sanshan, kecepatan Senzu yang dinaiki Tan Yun meningkat tajam. Kecepatan cepat. Hati Gongsun Sanshan tercengang. Dia mencoba yang terbaik untuk merangsang kecepatan Senzu dan menemukan bahwa dia masih sedikit lebih lambat dari kecepatan Tan Yun Senzu. Sesaat kemudian, di depan mata Gongsun Sanshan, Tan Yun dan yang lainnya telah menghilang. Dia melepaskan kesadarannya untuk mengunci Tan Yun dan yang lainnya, dan mengejar mereka. 1 jam kemudian, Jinglu mengemudikan Senzu dan membuang Gongsun Sanshan dari 1 juta sen. Pada saat ini, di ruang latihan, ketika efek dari bunga dewa yang haus darah dan obat herbal dewa yang mengandung jiwa yang diminum Jinglu 1 jam yang lalu akan menghilang, dia buru-buru mengeluarkan bunga dewa yang haus darah dan bunga yang haus darah dari tas obat mujarab. Rumput ilahi pertumbuhan jiwa dihancurkan dan ditelan ke dalam perut. Dalam 3 jam berikutnya, Jinglu meminum 2 obat ajaib setiap jam untuk meningkatkan kekuatannya dan sepenuhnya mengendalikan penerbangan SHENZHOU. Pada saat ini, Senzu telah membuang Gongsun Sanshan 4 juta sen. Sial, Gongsun Sanshan, yang mengemudikan pengejaran Senzu, menghentakkan kakinya dengan marah. Pada saat ini, suara ejekan Tan Yun terdengar dari benak Gongsun Sanshan, pelacur kecil, kejar. Jika kamu tidak mengejar, kamu adalah cucuku. Gongsun Sanshan memerah karena marah, dan berkata dengan transmisi suara, Jing Yun, tunggu wanita ini. Tunggu apa? Tunggu sampai kamu mengejarku, lalu menjagaku. Transmisi Tan Yun membuat Gongsun Sanshan sangat marah. Setelah 1 jam, malam tiba. Gongsun Sanshan masih mengejar. Saat malam memudar, ketika fajar tiba, Gongsun Sanshan menemukan melalui kesadaran ilahinya bahwa Senzu yang dikendarai Tan Yun telah muncul 11 juta sen jauhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kejam, Jing Yun, Fortune menceritakan kali ini. Lain kali saya bertemu dengan wanita muda ini pasti telah menguliti Anda, sehingga Anda tidak dapat bertahan hidup atau mati. Pada saat ini, di Senzu, mata Tan Yunsing berkobar dengan cahaya dingin, dan transmisi suara berkata, kalau begitu saya juga akan memberitahu Anda bahwa lain kali saya bertemu, saya akan meminta Anda untuk tidak efektif setiap hari. Biarkan kamu mati perlahan dalam ketidakberdayaan dan kepanikan. Setelah transmisi suara, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa Gongsun Sanshan mengarahkan Senzu untuk berbalik menuju kota Qingyangfang. Dalam sekejap mata, hari lain berlalu. Gongsun Sanshan mengemudikan Senzu dan menghilang di ujung langit yang ditutupi oleh kesadaran ilahi Tan Yun. Xiaolu, dia pergi, kamu bisa istirahat. Tan Yun berbicara dengan Jinglu. Saudara yang baik, setelah api berkabut di kepala Jinglu menghilang, wajahnya sedikit pucat, dan itu bukan masalah serius. Saudaraku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Jinglu berkata. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, pergi ke dewa-dewa jahat, dan kemudian berlatihlah dalam retret. Setelah dipromosikan menjadi dewa, pergilah ke tentara. Oke bro. Jinglu berkata dalam transmisi suara, saudaraku, dengan kecepatan Senzu, kita akan tiba di jurang dewa dan Fierce dalam 4 bulan. Oke, Tan Yun berkata, alih-alih mundur, dia mulai mengobrol dengan istri-istrinya. Di bulan April, tidak mungkin menembus keadaan mundur atau tidak, lebih baik menemani istri lebih banyak. Saat itu larut malam, langit penuh bintang, dan bulan terbenam di langit. Ada 4 ruang latihan di Senzu. Pada saat ini, Wuxin Sangsen dan Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao, dan Wei Kuan memasuki ruang pelatihan lain dan mulai bermain catur. Di sisi timur De Senzu, 7 istri dan 2 tunangan Tan Yun duduk di tanah. Di sisi lain De, Sue Ziyan, Sen Suzhen, Zhen Ji dan wanita lain tertawa dan melihat pemandangan malam, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tan Yun memandang ke 7 istri Jiao Didi di sampingnya, dan berkata,
tidak ada dari kalian yang bisa kabur malam ini, hehehehe. 7 wanita, seperti Sen Subing, Tante Xianer, dan Namong Yukin, langsung menodai pipi mereka dengan pipi bersinar, dan penampilan malu mereka membuat Tan Yun ingin memperbaiki 7 wanita di tempat. Pada saat ini, Ouyang Qianqian memperhatikan keanehan ketujuh gadis itu, dan berkata dengan bingung, 7 saudara perempuan, mengapa kalian semua memerah? Feng Qingcheng bergema, iya, 7 saudara perempuan, ada apa denganmu? Gadis ketujuh mengerutkan bibirnya, tidak tahu bagaimana menjawab gadis kedua. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum, bangkit dan berteriak di Sen Subing, memeluknya dan memasuki ruang pelatihan. Pada saat ini, jantung Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng membanting, dan suara detak jantung mereka menjadi lebih keras. Tanpa memikirkannya, putri kedua juga dapat menebak bahwa Tan Yun baru saja mengatakan sesuatu yang pribadi kepada 7 saudara perempuan. Di ruang pelatihan, Tan Yun keluar dari menara Ling Qiao, memegang Sen Subing, yang tidak membayar untuk hidupnya, datang ke lantai 47, dan menempatkan Sen Subing di sofa di kamar kerja tempat Sen Subing berlatih. Sen Subing mengerucutkan bibir merahnya, perlahan menutup matanya, dan membiarkan Tan Yun menanggalkan pakaiannya sendiri. 1 jam kemudian, Sen Subing tersipu dan Tan Yun keluar dari ruang latihan. Tan Yun tersenyum dan mengambil Namong Yukin lagi, dan memasuki ruang pelatihan. Dalam 3 hari berikutnya, Tan Yun merawat ketujuh istrinya dengan hujan dan embun. Malam tiba, dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun mengambil Tante Xianer Xiao Niaoyin, melangkah keluar dari ruang pelatihan, dan berjalan menuju Ouyang Qianqian dan Feng Qingcheng yang sedang berbicara. Melihat Tan Yun datang, kedua gadis itu mau tidak mau mempercepat detak jantung mereka, dan buru-buru berkata kepada Tan Yun, "Dasegui, kamu tidak ingin meremehkan kami. Setelah kita menikah, mereka akan berjanji padamu." Melihat ketidaktulusan kedua wanita itu, Tan Yun tersenyum dan berkata, "Qingcheng, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sendirian, ikutlah denganku." Dengan itu, Tan Yun mengambil tangan giok tanpa tulang Feng Qingcheng dan melangkah ke ruang pelatihan, memasuki menara Ling Qiao, kamar kerja tingkat menara Feng Qingcheng. "Tan Yun, aku." Begitu Feng Qingcheng berbicara, dia diinterupsi oleh Tan Yun yang penuh kasih sayang, "Qingcheng, aku tidak sabar menunggu hari untuk menikah denganmu." "Sehat." Mata indah Feng Qingcheng tiba-tiba melebar, tapi ciuman dominan Tan Yun di bibirnya yang merah terang. Dia tampak tersengat listrik, tubuhnya yang halus bergetar, dan matanya terpejam lemah. Tan Yun mencium bibir merah terang Feng Qingcheng yang menarik, dan berkata, "Qingcheng kecil, fleksibilitasmu sangat bagus. Penjahat besar, kamu menggertak orang lain." Wajah Feng Qingcheng memerah dalam transmisi suara. Penindasan yang sebenarnya masih ada di belakang. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dia memeluk Feng Qingcheng dan menekannya di sofa. Saat malam semakin larut, sofa itu terbakar. Berbagai trik Tan Yun telah sepenuhnya membebaskan Feng Qingcheng. Setelah 1 malam, Feng Qingcheng bersandar di lengan Tan Yun dengan pipi memerah, dan tertidur lelap. Dia sangat lelah. Setelah Feng Qingcheng perlahan terbangun, dia mengangkat kepalanya dan mencium kening Tan Yun. Suara itu seperti nyamuk yang berkata, "Saya sangat senang, lain kali Anda harus lembut dengan orang lain." "Oke, tidak masalah." Tan Yun berkata, berbalik dan menekan Feng Qingcheng di bawahnya. Jantung Feng Qingcheng membanting. Kamu masih di sini. Orang-orang tidak punya kekuatan. Dalam 4 bulan berikutnya, Tan Yun dan istrinya menjadi lembut. Selama periode ini, Tan Yun dan Ouyang Qianqian sendirian di ruangan yang sama. Ouyang Qianqian selalu menghentikan Tan Yun pada saat yang paling kritis, mengatakan bahwa dia belum siap secara mental. Tan Yun mengungkapkan pemahamannya, tidak tahu apa yang dikatakan Ouyang Qianqian di telinganya. Ouyang Qianqian mengangguk malu-malu. Keesokan harinya, matahari terbit ke arah timur. Jinglu mengendalikan Senzu dan kembali ke pintu masuk para dewa. Jinglu bertanya, "Saudaraku, kemana kita pergi setelah memasuki Abyss of the Gods? Haruskah kita pergi ke gua Suilian saya?" Tan Yun berkata, "Kami tidak akan pergi ke gua Anda. Kami akan pergi ke gua menelan dewa di bagian terdalam para dewa. Ada gerbang pesona di dalamnya. Bawahan saudara laki-laki, raksasa liar, raksasa liar." Petik 2. Jinglu terkejut, jadi mereka semua tidak aktif di dalam. "Iya," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Oke, ayo pergi. Saudara yang baik."
Jinglu tersenyum, diperkirakan dalam 2 bulan, kita akan dapat mencapai bagian terdalam dari para dewa. Setelah itu, Jinglu mengendarai Shenzhou dan melaju ke jurang para dewa yang redup. Karena penerbangan SHENZHOU yang sangat cepat, orang-orang dan dewa-dewa bumi yang telah mengalami dan menjelajahi harta karun para dewa tidak dapat menangkap lintasan Shenzhou sama sekali. Pada saat yang sama, kota dewa tertinggi, rumah pameran. Di aula kuno, Patriark Zanpeng memandang Zanzi di depannya dengan ekspresi muram, dan berkata sambil berpikir, apakah pasti pembunuhnya bukan bangsawan, orang-orang dari para dewa utama. 100 tahun yang lalu, Zanpeng memperoleh surat perintah penggeledahan di tangan Lingxia Tianzun, dan kemudian mengirim 2 orang kuat untuk melindungi Zanzi, dan membiarkan Zanzi mengambil surat perintah itu untuk pergi ke rumah besar para dewa dan bangsawan dari alam dewa Hongmeng untuk temukan dan bunuh pembunuh putra sulung dan putra keduanya. Saat ini, Zanzi, yang telah kembali tanpa hasil, dengan hormat berkata, ya, Patriark, bawahannya pasti. Pembunuh yang membunuh Tuan Muda dan Tuan Muda kedua bukanlah pewaris atau pelayan para bangsawan dan raja. Setelah mendengar ini, Zanpeng terdiam beberapa saat dan berkata, yah, pemilik keluarga tahu. Sekarang kamu akan berlatih retret dulu. Setelah ragu-ragu 200 tahun kemudian, kamu akan pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk mengamati tentara yang baru mendaftar satu persatu. Patriarku percaya bahwa suatu hari dia akan menangkap si pembunuh dan membalaskan dendam Yuner dan Tianer. Zanzi membungkuk dan berkata, bawahan mematuhi perintah, dan bawahan pensiun. Setelah Zanzi pergi, Zanpeng mengepalkan tinjunya yang keriput dan mencicit, menggertakkan giginya dan berkata, Yuner, Tianer, ayahku akan membalaskan dendammu cepat atau lambat. Pasti. 2 bulan kemudian, Jinglu mengendalikan Shenzhou dan melaju ke bagian terdalam dari jurang ganas para dewa, mengambang di luar lubang menelan dewa yang gelap dalam kehampaan. Setelah Tan Yun membiarkan semua orang memasuki menara Lingqiao, dia menyingkirkan Shenzhou, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun secara pribadi, dia terbang ke gua menelan dewa. Kemudian, dia membuka pintu pesona dan memasuki tanah rahasia tempat para dewa raksasa dari ras liar dan liar tinggal. Setelah kembali ke tanah rahasia, Tan Yun menyapa Patriark Dewa Raksasa Liar dan Patriark Dewa Raksasa Liar, dan kemudian memasuki hutan kuno dan terbang ke kedalaman hutan. Setelah itu, Tan Yun memasuki aula utama Dewa Liar tempat Dongfang Yusu pernah tinggal, dan mengorbankan menara surga yang tinggi. Setelah Tan Yun membagikan ular Dewa Bumi dan mata air Dewa Langit kepada semua orang, ia memasuki menara Dewa Lingqiao dengan semua orang, dan mulai bersiap untuk menyempurnakan latihan retret Dewa Bumi Ular.